Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana wa. Maka sungguh aneh. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bil kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang oleh kita. Bagaimana Allah terhalang oleh apapun. Padahal dialah yang wujud pada segala apapun. Sahabat, ini tentang dongeng Allah sekali lagi. Ya, silakan. Yang jadi Netanyahu juga dia. Yang jadi Khomeini juga dia. Yang jadi Trump juga dia. Nah, disitulah letak bagaimana kamu. Pada syariat, ada kewajiban syariat pada tubuhmu. Ada kewajiban yang harus tapi masukkan pada thariqah. Tapi pada saat kau sudah makrifat, sesungguhnya engkau sudah melihat afal Allah pada Netanyahu. Lihat afal Allah pada seluruh makhluk. Maka disinilah bedakan sahabat. Hati-hati bagi kalian yang masih di bawah, masih makom jasad. Ingin sok-sokan ilmu ma'rifat hakikat. Karena ilmu ma'rifat itu bukan ilmu. Ma'rifat itu tentang pengalaman hidupmu. Tentang rasa yang kau harus buktikan sendiri. Bukan sesuatu katanya. Maka disinilah. Pada saat kau makhluk jasad, maka berlakukan hukum syariat pada tubuhmu. Yang haram adalah haram. Yang halal adalah halal. Di pada saat sudah sampai ruh, nggak ada lagi yang halal, haram. Semuanya halal. Inilah istilah haram dan halal juga harus dirubah. Tergantung siapa yang memandang sebenarnya. Nah disinilah juga harus kita pahami. Beda lagi antara si badan, beda lagi antara si jiwa, beda lagi antara si ruh, beda lagi yang sudah makom musyahadah Allah dari semua. Ya. Jadi pahami, kenali dari semua. Di makom syariat berarti ada kewajiban syariat pada tubuhmu itu. Dari semua, ya. Dan diizinkanlah untuk berbuat syirik di makom syariat itu. Maaf, ya, diizinkan. Sebagaimana anak kecil diizinkan untuk menjajah mamahnya. Mamahnya lagi makan, mamah baik-baik saja. Mama, kamu sholat, ya, tapi nanti jajan. Boleh. Tapi jangan selamanya jadi oces. Nanti kalau begitu kamu itu dianggap oleh Allah itu nggak balik-balik seumur umur. Terus kapan baliknya kalau nggak balik-balik? Tadi semua. Kalau nggak tamyiz tadi semua. Ya. Nah ini. Jadi kita harus pahami di situ. Tapi kalau kamu ingin di dunia ini sudah jannatul ma'wa, merdeka. Maka tidak lagi yang melarang. Karena kul a'udzu birabbin nas. Itulah di penghujung perjalanan kamu dari Fatihah itu adalah kul huwallahu ahad. Maka setelah kau sudah menemukan merah dalima pada tubuhmu, maka kau akan mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Ceritakan. Ya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan bagaimana Allah itu ahad pada dirimu. Syariat 1/4, thariqat 2/4, hakikat 3/4. Maka dirimu yang sudah dirimu adalah ma'rifat 1. Kembalilah kepada yang esa. Kamu sudah mandang seluruh agama itu 1. Silakan mau nyebut apapun. Kalau sudah di makom situ. Tapi yang belum di makom situ jangan gegabah. Hati-hati. Maka Abah, kajian Abah ini adalah kajian ma'rifat. Kajian hakikat. Tapi tadi kalau nggak ke situ pun kafir kamu, subah salah kan tadi. Jadi disinilah. Ya. Tadi. Karena kalau seandainya orang yang belum sampai di situ dia bisa kufur. Tapi kalau kamu nggak mengenali dia juga kafir. Jadi pilih mana? Kufur atau kafir? Hanya itu saja sebetulnya. Maka, tapi yang Abah sudah temukan, yang sudah ada rasakan, saksikan semua. Maka gunakanlah penglihatan dia untuk melihat dia. Itu aja. Maka kalian akan menyaksikan seluruh isi alam ini. Barja, sirat, neraka, surga. Nyata. Bukan lagi katanya. Itulah khobar. Bahkan kalau Abah mau ceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan bumi ini dalam waktu 20 tahun ke depan. Tapi Abah tidak mau. Abah bukan peramal, bukan apa. Tapi sudah mampu menyaksikan. Dan inilah yang jelas adalah tidak baik-baik saja. Artinya karena memang manusia itu harus diganti karena tadi. Selama SIM cardnya nggak sadar-sadar punya casing itu. Selama si casing itu terus syirik. Maka SIM card dicabut. Dipindahkan pada casing baru. Cuma sayang casingnya nanti bisa lebih buruk dari hari ini.
bahkan keluar dari casing HP. Tadi semua ya harus dipahami oleh kalian itu. Jadi sesungguhnya Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang HP, SIM card, dan juga provider. Provider adalah Nurullah, SIM card adalah Nur Muhammad, adapun HP adalah Nur Adam. Adam HP-nya, SIM card adalah ruhnya Nur Muhammad, dan Allah adalah providernya. Itulah tadi semua. Maka semuanya harus tersambung koneksi. Dan kamu itu sebagai HP bukan milik provider. Maka toko banyaknya jual tubuh kamu tuh. Tadi semua. Tapi SIM card hanya punya provider. Maka untuk membelinya harus pakai kakak. Nah itu. Dan tubuhku, ruhku pada saat ditiupkan, disambut sebagai Rasulullah. Pada saat kamu dibacakan berjanji. Tadi, ya Nabi salam alaika. Tuh si SIM card itu yang disambut itu. Bukan tubuhnya. Bukan si HP. Karena si HP itu akan menua, lupa pada dirinya semua. Mati, ganti SIM card masukin lagi. Tadi semua. Ayo lanjutkan perjalanan. Tadi semua. Itu sama. Tuhan ini sekarang maka kalian akan mulai bingung nanti. Maka kata apa? Yang tidak mau move on. Apalagi bersandar pada maaf ulama-ulama dulu. Bukan zaman, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Bung. Paham itu. Inilah orang Islam terjebak dengan masa lalu. Dan hidup di masa kini. Masih kamakola sipulan 1000 tahun yang lalu. Dia benar pada zamannya. Sesuai ayat kauniyahnya. Tapi hari ini, kamu yang menderita. Maka itulah kenapa Islam jadi jongos hari ini. Hancur di mana-mana. Karena kamu terjebak di masa lalu, pikiranmu. Tapi kau hidup pada realita kenyataan hari ini. Itulah Nabi Isa sudah berkata, hari itu hanya 3 saja. Lalu, sudah lewat. Terus kamu masih yang lewat itu bicara tentang Allah bukakan pada ulama-ulamamu zaman itu. On sekali itu. Maka hari ini kreatif kamu adalah hari ini. Maka setiap zaman ada ulamanya. Setiap hutan ada singanya. Setiap zaman ada gausnya. Setiap zaman ada abdalnya. Setiap zaman ada masturnya. Itulah tadi semua. Aduh. Tadi semua ya. Itu saja yang harus dipahami. Sehat semua tadi semua ya. Kembali lagi udah lewat 15 jam. Mudah-mudahan Abah lewat 15 menit. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini adalah mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita semua ya. Untuk meningkatkan kesadaran kamu. Karena kalau nggak ada sadar tadi, makanya ayo yang teman-teman yang belum mengamalkan sholawat nariyah 4444, maka sesungguhnya sadari 44 itu 4 Muhammad. Ada 4 malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Karena 4 wadi, madi, mani, manikam. 4 alif, lam, lam, ha. 4 mim, ha, mim, dal. 4 mulki, malakut, jabarut, lahut. 4 amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. 4 adalah jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurba. Maka sholawat nariyah disebut Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim. Karena engkau sudah bersolawat kepada 4 lapis Muhammad nyata pada dirimu semuanya. Ya, pahami, sehat semua. Dan mohon maaf juga sebagian tadi malam gak live karena kita ada acara kegiatan sholawat nariyah yang secara khusus adalah 40 orang yang diamalkan oleh 40 orang tapi 4. Dan Abah sudah ajarkan pada tubuhmu, pada hatimu, pada ruhmu, pada sirmu, pada syariatmu, pada torekotmu, pada hakikatmu, pada marifatmu, pada Muhammad bin Abdullah, pada Muhammad Harid, pada Muhammad Rasa, pada Muhammad Hakiki, Allah sendiri. Tadi semua ya. Itulah 4. Tadi ya, Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Syariat, torekat, hakikat, marifat pada diri kita. Itu saja bisa Abah sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Sehat semua, tambah kesadaran. Ayo bergegas sekarang, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum. Karena kalau tidak berarti inilah siap-siap kamu akan dapatkan tubuh baru.
atau siap-siap kamu akan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian diam dalam waktu berapa lama? Quran mengatakan 7,5 miliar tahun, ada yang 1.000.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, ada yang 100 tahun, sampai kembali dibangkitkan. Semua, ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan hukuman sekarang akan menggantikan tadi menjadi casing-casing HP di dunia ini, karena dia sudah bosan di alam itu. Tadi semua dia ingin merasakan kenikmatan alam surga. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud alaihissalam, Assalamualaikum ya Daniel, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada, yang lewat jalur TikTok maupun YouTube, Facebook, semua sehat panjenengan dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, seluruh Indonesia, termasuk juga Nusantara adalah Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Patani, ya, dan juga Mindanao. Untuk Filipina dan juga sedikit Laos, Kamboja, dan teman-teman semua yang connect kepada Abah sebagai sahabat. Marilah terus kita bersahabat. Adalah tiada guru dan murid, kita adalah sahabat. Kita adalah tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Semua adalah sama-sama yang sedang belajar memahami hukum-hukum Allah, adalah menselaraskan diri dengan hukum-hukum Allah supaya kita adalah merasakan adalah kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Nah, itu tadi. Maka marilah sahabat pada kesempatan pagi hari ini dari Villa Seorang Sahabat, ya, Bu Haji Arafat dan Pak Haji Ais yang ada di Kalimantan. Tadi malam kita pun sudah mengadakan kegiatan di sini. Dan pagi hari ini dengan sayang mungkin ya nggak kelihatan tuh sunrise yang begitu bagus. Sunrise-nya bagus banget ya. Maka wajah Abah terpancar dengan cahaya sunrise itu. Mudah-mudahan aja wajah ini menjadi wajah yang baik tadi semua ya. Tadi semua. Nah, marilah sahabat, bagaimana cara menselaraskan memandang dengan penglihatan Tuhan, ya. Jangan selalu belajar memandang dari pandangan kita. Bagaimana cara Tuhan memandang makhluknya, tadi semua. Tuhan dalam memandang makhluknya hanya satu saja, cinta. Maka kalau seandainya kita sudah belajar memandang dengan pandangan Tuhan, maka seharusnya yang ada pada hati kita hanya cinta, sahabat.
Maka Abah sering jelaskan tentang firman Tuhan yang disebut Al-Quran. Isi Al-Quran adalah sebagaimana adalah sabda baginda Nabi, Innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka marilah kita sudah mulai belajar menselaraskan memandang dengan pandangan yang baik. Maka insya Allah segala pandangan yang baik, yang positif pada hati, sebagaimana Tuhan memandang makhluknya dengan cinta, maka kita pun akan terlahir cinta pada hati kita. Sehingga kita tidak lagi dalam apapun yang kita sampaikan sesungguhnya adalah tidak ada lagi merasa kita paling benar, paling ini dan lain sebagainya. Tapi kita sedang menyampaikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Maka oleh karena itu kalau kita sudah ada pandangan di situ, maka semua makhluk di dunia ini benar. Semua. Maka inilah kalau mau kita cara memandang dari sisi Tuhan. Kenapa kita harus memandang dengan pandangan Tuhan? Supaya kita tidak lagi menghakimi makhluk. Supaya kita tidak merasa benar. Supaya kita tidak merasa paling benar dari semua. Karena di mata Tuhan semuanya adalah benar. Dari semua ya. Tidak ada satupun af'al dari makhluk yang bukan af'al dia. Dan tiada pun satu af'al yang dia lakukan kecuali adalah sudah dengan rancangannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada kata kebetulan dalam kehidupan. Semuanya matang dan semuanya baik. Nah, yang menjadikan kita adalah menderita karena kita memandang selalu dari sisi kacamata manusia, untung rugi. Berkah tidak berkah tadi semua, menang dan kalah tadi semua ya, surga dan neraka tadi semua. Ini karena kita mandang dari pandangan kita tadi semua ya, maka muncullah pandangan-pandangan dualitas dalam kehidupan. Sementara Tuhan mengajak kepada kita kepada pandangan tauhid yang benar, wahadai wahidu tauhidan. Marilah kita memandang dengan cara menggunakan kacamata Allah. Maka untuk dicintai Allah sederhana sebetulnya. Selaraskan frekuensinya. Selaraskan frekuensinya dengan frekuensi Tuhan itu sendiri. Karena kita semua yang selain Tuhan itu disebut makhluk. Yang selain Tuhan itu disebut dengan kawan. Yang selain Tuhan itu menurut Al-Quran disebut syai'in. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu adalah halikun. Artinya apa? Berarti geraknya segala sesuatu yang nampak. Karena kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu adalah hancur, fana, tidak ada. Jadi apapun sifat yang nampak di alam dunia ini jelas sifat dia. Apapun nampak perbuatan, af'al, fi'il yang ada di muka bumi ini, perbuatan dia. Tak satupun gerak wayang yang bukan gerak dia. Sebagaimana dalang sebelum dia ingin bercerita tentang kisah baik Mahabharata maupun Ramayana. Dalang telah menentukan peran, pemain, pelaku. Ada yang untuk menunjukkan sifat dia dengan kegagahannya. Ada untuk menunjukkan sifat dia dengan kearifannya. Ada yang menunjukkan sifat dia dengan kealimannya. Ada yang untuk menunjukkan sifat dia adalah dengan keindahannya. Karena dalang yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang dalang daripada sang kreator, sang sumber dari segala sumber, sumber segala yang wujud tadi. Itulah Ibnu Arabi selalu mengatakan bahwa segala alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Perwujudan Allah al-haq. Diri Allah al-haq itu. Ya. Maka permainan itu ada di sisi dia. Nah, kemudian pada saat kita sebagai makhluk memandang dari sisi kita, mulailah kita akan ada penghakiman di situ.
Ya. Ada dualitas di situ. Jadi pandangan manusia itu adalah dualitas. Tapi pandangan sisi Allah itu tauhid. Ingat itu. Makanya sebetulnya bagi Allah tidak ada halal haram sebetulnya. Karena pandangan Allah itu adalah tauhid. Dan di sisi Allah nggak ada bedanya antara babi dan kambing. Semua ya. Dan sebenarnya kalau kalian uji dengan fisika sekalipun, kambing dan anjing itu dan babi itu hanyalah lautan poton yang berbentuk yang kemudian dibatasi dengan fermion yang disebut Nur Muhammad supaya ada identitas, oh ini babi, ini kucing, bagi Tuhan tuh itu doang. Gitu. Maka kalau kita memandang dari kacamata Tuhan, kacamata Allah, indah hidup ini. Maka Al-Quran pada saat kata Abah dilihat dengan mata, maka yang ada dualitas. Baik, buruk, menang, kalah, mulia, tidak mulia, kafir, iman, dan lain sebagainya. Dan memang itu diciptakan oleh dia, untuk dia seolah-olah adalah memberikan, menunjukkan siapa dirinya. Dengan segala kekuasaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala kekuasaannya, segala kemutlakannya. Nah ini mari kita belajar. Karena kita akan berada pada frekuensinya pada saat kita menyesuaikan frekuensi itu. Tidak mungkin kita semua bisa mendengarkan suara Prambors kecuali pada channelnya Prambors. Tidak mungkin kita berada pada menonton acara-acara yang full di Indosiar kecuali pada channelnya Indosiar. Tidak mungkin kita juga menyaksikan program-program yang ada pada RCTI kecuali di gelombangnya RCTI. Nah, gelombangnya RCTI dengan gelombangnya Indosiar nggak sama. Maka tidak bisa Bapak menyaksikan nonton RCTI dan Indosiar pada satu yang sama. Nah demikian pula kita dengan Tuhan. Gelombangnya adalah kita harus menselaraskan dengan gelombang Tuhan pada frekuensi Tuhan. Maka inilah yang harus kita cara pandang sahabat. Ya. Maka kalau memandang Tuhan, cara Tuhan memandang pada seluruh makhluknya adalah hanya kasih sayang. Itulah di penghujung Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi bismi. Sama ikro bismi. Adalah memandang nama yang satu Allah. Meliputi semua nama yang ada. Kata apa? Setiap manusia yang sudah kenal pada dirinya dia disebut dengan nama Allah ke-100 itu adalah Al-Insan. Maka nama ke-101 satunya adalah panjenengan semua. Semua nama di dunia ini begitu. Tadi semua. Nama Allah yang 99, ke-100 insan. Maka ke-101 dirimu sendiri. Nama dirimu itulah nama dia yang ke-101. Maka orang yang sudah memandang dengan pandangan penglihatan Tuhan, damai hidupnya. Karena melihat dirinya, aku melihat diriku. Aku menyaksikan diriku pada wujud Muhammad. Tadi semua. Tadi. Gelombang poton. Nah makanya indah sahabat kalau sudah ngerti fisika. Karena sebenarnya setiap benda di dunia ini pada dasarnya. Dari kacamata cahaya. Hanya cahaya sebetulnya. Dan sekarang ini bukan lagi masanya zaman dulu, zaman Nabi. Sekarang ini sudah berkembang ilmu pengetahuan. Sehingga semua materi ini ternyata hanya energi. Dan semua energi itu hanya cahaya. Maka semua materi begitu diuji ternyata hanya gelombang cahaya saja. Misalnya toren itu. Toren itu bukan toren. Cuma cahaya foton yang ngumpul. Gitu. Cahaya foton yang ngumpul. Sama pohon itu. Dari segi kacamata cahaya. Maka pohon itu bukan pohon. Tapi ada cahaya yang ngumpul. Dibatasi. Yang membatasinya itulah Nur Muhammad itu. Pada setiap makhluk. Maka di situ ada hukum tarik menarik setiap benda. Seolah-olah setiap benda itu punya orbit masing-masing. Matahari punya orbit.
Kemudian planet di samping matahari, Merkurius punya orbit. Venus punya orbit. Bumi punya orbit. Mars punya orbit. Saturnus, Neptunus, Pluto punya orbit. Maka orbit-orbit itu mereka berputar pada garis edarnya. Sama saja seperti kita. Si Maman punya orbit. Si Ujang punya orbit. Jubaidah punya orbit. Setiap orang itu berputar pada orbitnya masing-masing. Semua, ya. Tapi berada tarik-menarik atau tolak-menolak. Tadi semua. Maka bisa kita saksikan hukum tarik-menarik dan tolak-menolak di lingkungan kita. Ada si A mencintai si B, tapi si B mencintainya lain lagi. Ada hukum tarik dan hukum tolak. Sebetulnya kalau kita sudah mengerti tentang, kita akan mengerti, belajar tentang hukum-hukum Tuhan, kesempurnaan Tuhan dalam memandang tadi semua, ya. Maka sekali lagi Al-Quran pada saat dilihat dengan mata hanyalah yang ada dualitas, yang ada hanya makhluk. Tadi antara tinggi dan rendah, baik dan buruk, menang dan kalah, semuanya dualitas. Karena Al-Quran pada saat dilihat dengan mata hanya dunia. Tapi pada saat kita sudah masuk ke dalam, kayak barusan Abah adalah berbicara tentang fisika. Karena Allah menyuruh di dalam Al-Quran kita, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Jadi segala itu untuk kita pikirkan. Makanya kenapa firman Allah yang pertama itu Iqra. Iqra itu baca. Tapi baca bukan hanya baca. Bukan ini budi. Gitu. Kalau itu baca ini budi. Gitu Pak Budi tadi semua. Tapi maksudnya Iqra. Siapa budi? Gitu. Nah, ini kan kita ini disuruh membaca, mengobservasi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu teliti sampai kita menemukan kesempurnaan sifat dia pada semua diri, karena semuanya adalah kenyataan diri dia. Semuanya adalah hanya untuk menunjukkan kenyataan dia, sahabat. Maka Al-Quran pada saat masuk dalam pandangan nadhara, hati, maka yang nampak itu sudah bukan lagi dunia sebetulnya. Ilmu semuanya. Pandang air, H2O, tuh, udah ilmu. Oh, ternyata H2O itu si Adam, gitu kan tadi semua. Padahal sebenarnya H2 itu hanya gabungan 2 hidrogen, 1 oksigen. Sudah mulai ilmu pengetahuan muncul. Masuk ke dapur melihat garam natrium klorida Na2Cl misalnya. Atau asam klorida HCl misalnya. Atau pada saat Bapak ke kebun sudah melihat urea. Gitu kan, urea, kemudian TSP. Bisa udah ilmu pengetahuan, oh fosfato ini, oh ini ento ini gitu. Urea itu ento, fosfat. Jadi ilmu pengetahuan sudah. Jadi sudah masuk dari mulai melihat makhluk ini adalah hanya dualitas. Pada saat makhluk melihat Al-Quran dengan hati nadhara, maka yang muncul ilmu pengetahuan. Maka semua yang diperlihatkan oleh dia adalah hanya dia. Ini makanya selalu Allah katakan ini a'lamu. Selalu aku lebih tahu dari sana. Wallahu alimun, aku ini ilmiah kata Allah itu. Makanya kata Abah, dorong anak-anakmu untuk ilmiah. Karena memang Islam itu al-Islamu ilmiyun. Islam itu ilmiah. Wa amaliyun perbuatan. Jadi bukan kumpul-kumpul, baca Yasin, tapi nggak ada perbuatan. Bukan itu di situ intinya. Karena di penghujungnya kita sebagai khalifah itu bagaimana kita adalah berdaya guna, bermanfaat. Sebagaimana makhluk-makhluk ini berdaya guna, bermanfaat. Itulah sebetulnya dongeng dia dari awal tentang bagaimana dia ingin kelihatan eksis dan wujud pada segala apa yang mewujud. Tadi itu sebetulnya. Makanya pada saat kita sudah pandang semuanya adalah, kalau orang hanya pandang laut adalah air, gagal. Itulah maka timbullah tsunami. Pada saat orang pandang pohon itu hanyalah pohon, gagal. Pohon itu bukan hanya sebatas pohon. Hutan itu hanya bukan pohon. Kalau pandang tanah itu hanya sebatas tempat pijakanmu, maka gagal.
Karena sesungguhnya laut, tanah, pohon, udara adalah rumahmu. Nah, kau rusak, kau bakar rumahmu itu. Maka timbullah bencana itu karena kau bakar rumahmu sendiri. Tanah yang kau injak tidak sadar adalah bagian dari dirimu sendiri. Air yang ada itu bagian dari dirimu sendiri. Angin adalah bagian dari dirimu sendiri. Demikian pula apinya adalah juga bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan. Nah, disinilah sahabat, mari kita belajar cara pandang dari sisi Allah dari semua. Maka Al-Quran pada saat dilihat dengan nadhara, maka ilmu pengetahuanlah yang ada. Melihat pohon sama dengan melihat diri sendiri. Maka mencintai, kan tadi kalau dari sisi Tuhan kata Abah juga antara pohon itu dan Abbas itu sama. Hanya kumpulan cahaya foton digurungin dengan Nur Muhammad, jadilah dia pohon. Dikasihlah identitas pohon mangga. Tuh, si mangga itu si Adam. Supaya membedakan, kenapa? Membedakan dengan pohon kelapa. Maka kehidupan di dunia ini kalau Al-Quran dilihat dengan mata hanya identitas. Oh ini kucing, oh ini kucing garong, ini kucing domba, ini ayam, ini apa. Itu identitas. Tadi semua. Maka manusia tidak akan bahagia selama yang kamu kejar identitas. Dan itulah kenapa kita harus melepaskan identitas. Kalau ingin kembali pada rasa dia. Tapi kalau ingin susah ya silahkan. Bebas. Semua terserah panjenengan. Jadi itulah akhirnya membuat manusia tarik menarik dan tolak menolak karena terlalu mempertahankan identitas. Ini saya loh. Ah, itulah persoalan. Identitas. Ya kalau nggak ada identitas, pada saat kayu dibikin asbak kayu, kayu dibikin kursi kayu, kayu dibikin meja kayu. Tuh, bentuknya meja kayu itu permion, itu hakikat Nur Muhammad yang membatasinya seolah-olah. Tetapi ada yang Nur Muhammad itulah Nurullah, sebetulnya gulungan poton cahaya Nur Muhammad. Nurullah. Cahaya poton yang dikurung. Gitu kan tadi semua. Sama saja kayak air danau, kamu ambil satu botol. Botol itulah si Adam itu. Tadi botol itu si Adam untuk identitas. Adapun merek si Pit itulah nama si Adam. Pit aku kan airnya air sama. Botol bentuknya dan tinggi rendah itulah bentuk makhluk di sini ada penggambaran itu ada dari segi jenis. Tapi kalau kita memandang dari segi pandangan Tuhan, kamu hanya akan melihat Allah kemanapun sebenarnya. Kau akan melihat air kemanapun. Maka kata Abah, manusia yang tidak bahagia itu pada saat kamu adalah sebotol air yang kamu botolin sendiri dari danau. Kemudian sekarang di danau itu terombang-ambing. Tentang identitas, saya pit, saya mineral, saya aqua. Itu. Malah berantem tuh antara si pit sama si mineral. Merasa paling baik, merasa paling berjasa, merasa paling mulia, merasa paling soleh. Padahal kalau kamu sadari, pejamkan matamu, tutup telingamu, tutup hidupmu. Maka sebenar-benarnya aku dan kamu adalah satu. Tadi semua. Adapun tadi seperti kayu tadi. Bagaimana kayu itu dibikin asbak kayu, kayu dibikin meja kayu, kayu dibikin lemari kayu, kayu dibikin kusen kayu, pintu kayu. Maka Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, kemanapun kau hadapkan, jangan terjebak pada bentuk dan rupa. Karena itu aku yang ingin dilihat dalam tadi. Supaya kamu punya identitas. Kalau semuanya kayu, asbak kayu, orang suruh nyari asbak, nanti ngambilnya kursi. Kalau suruh kursi, ngambilnya meja. Itulah identitas. Jadi keberadaan makhluk di dunia ini identitas. Itulah si Adam itu. Yang disebut Adam dalam wujud Muhammad, sesungguhnya adalah dia Allah. Pada apapun. Makanya, la maujudah illallah. Tadi semua ya. Ya, jadi pertama Al-Quran kalau dilihat dengan kacamata ini, yang kacamata mata, maka yang dilihat adalah hanya dualitas. Surga, neraka, susah, senang, menang, kalah.
Itulah yang disebut dengan manusia yang sudah kehilangan kesadaran itu akan turun kepada duhon. Nah itu duhon. Kabut di pikiran sehingga kita ini akan menjadi manusia dualitas di alam dunia ini. Ya. Ayo tembuskan dirimu supaya kamu ngerti kenapa kita disuruh bahasanya ibadah pada Allah dan lain sebagainya, kita supaya mengerti tadi semua. Ya. Jadi kita ini tidak melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, melakukan sesuatu yang tidak kita rasakan. Karena Tuhan itu menyuruh apa-apa. Nah sekarang menjadi ritual yang tidak kamu rasakan. Tadi semua, maaf ya, misalnya dulu juga Abah sama ngaji Yasin bareng, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang baca itu sambil ngelamun, ingat menantu, ingat mertua, ingat apa semua. Jadi nggak ada konektivitas dengan Tuhannya itu sendiri. Kesadarannya tidak muncul. Tadi apalagi sudah muncul bahwa tujuannya mencari pahala. Nah itulah. Tapi tidak apa-apa bagi orang yang awal tadi semua tadi. Kamu kerja aja cari gaji kan gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ gitu loh. Nah itu sahabat ya, jadi melihat tadi semua cara kacamata Tuhan memandang tadi semua dengan ro'a adalah hanya melihat dualitas. Maka mari belajar kita satukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua. Makanya kenapa konsep kata Abah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan itu adalah bagaimana pandangan dualitas itu disatukan. Ya. Karena kalau selalu memandang dengan dualitas, kamu tidak akan bahagia gitu. Karena kehidupan yang kau lihat ini akan dualitas gitu kan tadi semua. Ya, nah, kalau kamu memandang apapun dengan dualitas maka tidak akan pernah menemukan apa namanya kedamaian. Ya, sila tadi semua. Karena kamu berada pada Ya'juj wa Ma'juj, ke kiri Juj, ke kanan Juj, tadi semua. Ke kanan makhluk, ke kiri makhluk, tadi semua. Ya, makanya disitulah akhirnya kita selalu merasa benar dan salah, menang dan kalah, kaya dan miskin. Tua dan muda, hidup dan mati, dunia, akhirat, surga, neraka. Itulah persoalannya yang menjadikan tidak bisa menemukan. Karena kita memandangnya dari bawah. Tapi mari kita pandang dari pandangan dia. Ternyata yang dua itu satu. Itu kan tadi semua. Ya. Tolong ya Dek, jangan dulu beri mama sama anak sama aja mama juga. Itu semua. Ya. Ya, ya. Jadi ini ya sahabat ya semua. Jadi yang harus dipahami. Ya. Yang ketiga, cara memandang pada penglihatan Tuhan itu setelah kita pandang yang pertama adalah cara pandang yang pertama adalah dengan tadi apa yang kau lihat adalah dengan penglihatan ro'a masuk ke nadoro, maka yang nampak ilmu pengetahuan. Kayak melihat pohon adalah bagaimana pohon itu dia hidup, ada akarnya, ada pohonnya, ada daunnya, ada buahnya. Setiap orang harus menemukan kesadaran sebetulnya yang dia cari itu bukan pohon sebetulnya. Tetapi adalah yang kita cari dari pohon mangga itu rasa mangga. Maka kita akan mengerti pada saat memandang Al-Quran dengan hati, maka yang nampak ilmu pengetahuan. Oh, di pohon ini ada bagian akar, ada bagian pohon, ada bagian buah tadi. Oh, berarti ada Islam, ada iman, ada ihsan. Oh, apa itu yang disebut Islam? Oh, Islam itu segala pohon yang nampak bentuknya, batangnya, daunnya itu Islam. Makanya syahadat kedengaran, sholat kelihatan, tadi zakat juga begitu, saum kelihatan ludahnya, bahasanya. Karena segala yang nampak itulah Islam. Tapi bukan itu yang kamu cari. Bukan syahadat bunyimu mengatakan asyhadu alla ilaha illallahnya itu. Bukan gerakan kamu nungging-nunggingnya itu. Bukan. Bukan di situ. Itu instrumen. Alat. Untuk kamu menemukan rasa sebetulnya. Tadi semua. Sama seperti pohon. Maka pohon menjadi 3 bagian. Ada yang bagian tersembunyi di bawah disebut akar. Akar itu iman. Tuh.
Yang nampak kelihatan Islam, yang tersembunyi di bawah iman. Adapun tujuannya bukan iman, bukan Islam, tapi ihsan. Menemukan rasa, buah. Tapi rasa dan buah itu tidak akan tumbuh pada pohon itu kecuali Islamnya bagus. Tadi semua. Ya, pohonnya bagus, daunnya bagus, rantingnya bagus. Apa itu Islam? Perserahan dirinya yang bagus. Supaya iman kamu akar. Maka kenapa? Pada pohon pun nggak ada beda dengan kita. Islam, iman, ihsan. Maka pada pohon ada N, P, K. P untuk akar, fosfat supaya kuat imannya si pohon. Tadi. N pada pohon adalah batang, ranting, daun. N. Maka tadi kalau orang hanya mengerjakan syariat saja, Islam saja, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pohonnya sih gede, daunnya rindang, tapi nggak berbuah-buah hidupnya. Apalagi menemukan rasa, nggak ketemu rasanya karena kamu hanya terus mengejar bentuk tubuh. Tapi terkadang juga lupa pada iman. Pohonnya dikasih urea, kasih urea, kasih urea. Begitu waktunya berbuah tumbang. Kenapa? Akarnya loh. Karena P-nya, fosfat TSP-nya. Makanya tadi kesempurnaan pupuk itu adalah NPK, N15, P15, K15 atau N16, P16, K16. Islam, iman, ihsan. Jasad, hati, ruh. Tuh. Shin, tuh. NPK itu sama dengan shin. Kalau pada saat pohon itu menemukan kesempurnaan, P-nya fosfat akarnya sempurna, N-nya pohonnya adalah pertumbuhan vegetatifnya sempurna, K-nya, maka itulah untuk sampai pada pembuahan kita harus mengerti kalium, KCl, kalium klorida. Tuh, jangan sampai pada saat kita hoyo aja syariat itu tadi semua. Dikasih urea terus, wah daunnya ijo-ijo, kamu ngarepin sampai mati, nggak pernah merasakan wujudnya daripada hasil buah itu. Sebetulnya sama dengan diri kita. Maka itulah kita dibagi. Maka buahnya juga tetap terbagi tiga. Kulit, daging, semua. Selalu terbagi tiga, terbagi tiga, terbagi tiga. Sahabat, Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Ya. Jadi sama. Jadi Al-Quran pada saat dipandang dengan hati, maka semuanya ilmu pengetahuan. Melihat daun, kenapa hijau? Nah, di situ pun kamu akan belajar lagi ilmu. Oh, ternyata ada klorofil itu hijau. Zat klorofil itu. Kenapa harus hijau? Tuh. Maka disitulah ada proses fotosintesa antara cahaya matahari dengan proses H2O. Ternyata apa yang tadinya racun adalah CO2, karbon dioksida dan karbon monoksida dari motor, dari mobil, diolah oleh dia supaya balik lagi ke kita. Kan terjadi simbiosis mutualisme. I love you, you love me. I need you, you need me. Akhirnya timbullah hubungan yang indah, hablum minal Allah. Inilah kalau Al-Quran dipandang secara dengan nadhara, maka kalian sudah mulai mencintai alam, mencintai pohon, mencintai tumbuhan, mencintai sungai, mencintai manusia, apapun dia, agamanya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Karena semua dari benda-benda ini hanyalah poton-poton yang dibungkus dengan permion adalah untuk dia menunjukkan dirinya. Tadi semua, ya, ini saja. Jadi marilah kita. Nah, apalagi kalau seandainya kita nembus lagi Al-Quran. Kalau barusan Al-Quran dilihat dengan mata dualitas, maka di situ di sisi terluar kita tidak bahagia, goncang ganjing. Tadi karena selalu merasa lebih baik, selalu merasa lebih mulia, selalu merasa lebih. Disitulah kita terjebak untuk masuk kepada frekuensi yang kedua adalah melihat Allah dengan nadhara, dengan hati. Melihat Allah dengan nadhara adalah dengan hati. Tadi semua, ya. Maka kenapa baginda Nabi bersabda, "Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Barang siapa menyaksikan segala sesuatu tidak mampu menyaksikan Allah pada apanya. Nah, di sini latihan kita memandang sang kehadiran sang bagaimana sang maujudat
mewujudkan segala perkara ini. Siapa yang wujud? Nah, itu di sini. Kalau kau lihat dari sisi makhluknya, atau kau lihat dari sisi yang menciptakannya. Makanya ada makhluk, ada khalik. Hubungan keduanya khuluk. Maka pohon ini berhubungan dengan Tuhannya. Bahkan bukan berhubungan. Dia tajalli. Nah disinilah kita harus mengerti beda khalaqo, tajalli, ja'alna, anjalna, bada'a. Ada semua. Dalam istilah Al-Quran. Kita akan mengerti. Ya. Jadi Al-Quran pada saat sudah dilihat di lapis yang ketiga, bukan lagi dengan nadoro, dengan hati, tapi dilihat dengan basyiroh, basyiroh. Maka pada saat kita sudah melihat syu'ul basyiroh, pikiran kita sudah bercahaya, maka kita akan merasakan kedekatan kita dengan Dia. Yang nampak hanya Dia. Itu mulai. Tetapi pada saat masuk ke ainul basyiroh, hilanglah perbuatan kita. Hilanglah semua makhluk ini. Ternyata yang nampak Dia. Hilanglah wayang-wayang yang nampak dalang. Semakin kau pandang wayang ini, semakin nampak dalangnya gitu. Nah kata Abah, Allah itu keberadaannya, ketiadaannya. Tapi makhluk ini, keberadaannya itulah ketiadaan. Nah ini kalau kamu sudah pandang, masuk ketiga basyiroh. Makanya muncullah nanti hakul basyiroh. Itulah mulai muncul ilmu laduni batin. Memandang segala perkara dengan penglihatan Tuhan. Karena kita telah ditutup penglihatan kita oleh Tuhan. Karena kamu sudah biasa menapikan matamu, mengisbatkan pada penglihatan Tuhan. Dari semua. Ya, maka itulah kata dia dalam hadisku di innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Nah itu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka aku akan bunuh dia. Maka aku akan gantikan penglihatannya dengan penglihatanku, pendengarannya dengan pendengaranku, ilmunya dengan ilmuku, halnya dengan halku, semuanya. Maka aku terjali kepada dia. Maka tahali tajali itu begitu. Jadi penglihatan yang ketiga itu Al-Quran dilihat dengan basyirah. Berarti sudah penglihatannya dengan mata batin dari semua ya. Maka itulah yang harus dipahami ya. Maka itulah kita manusia 4 lapis. Jasad penglihatannya mata untuk melihat makhluk. Hati melihatnya nadoro adalah untuk melihat asma Dia pada hati itu. Cermin, segala yang kau lihat itu adalah melihat cermin Dia. Masuk lagi kepada 3 adalah basyiroh, berarti melihat dengan fuad. Dengan mata hati. Nah, melihat hati, melihat dengan mata hati, beda. Maka nampaklah. Kalau sudah di situ, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu tidak ada kecuali wajah Dia. Segala sesuatu itu tidak ada yang mawujud kecuali yang wujud. Segala sesuatu tidak ada yang hidup kecuali hidupnya Dia. Segala sesuatu tidak ada yang lain. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Di penghujungnya, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Dari la ilaha illallah tadi, yang pertama dengan ro'a. Masuk, la ilaha illallah. Sudah huwa. Masuk lagi la ilaha illa anta, sudah mukhatab, saling berhadapan. Muhammad, Parmion dan Poton saling memuji. Gitu. Nurullah dan Nur Muhammad saling memuji. Barulah la ilaha illa ana. Dia menyaksikan dirinya pada segala apa yang di luar dirinya. Tadi makanya pada saat Al-Quran sudah sampai pada lapis yang ketiga adalah dengan penglihatan Dia yang disebut ainul basyirah. Hilangnya segala perkara. Tadi yang disebut sudah dekat. Itu qorib namanya. Disebut makom muraqabah qorib. Kenapa disebut makom dekat? Dekat itu bukan kamu dekat dari si Udin dengan si Mamad. Tapi adalah dekat itu panaknya kamu. Tapi tajalinya Allah. Itu dekat. Tuh.
Maka kalau sudah begitu, kemanapun kau hadapkan, walillahil masyriq wal maghrib, aku hanya melihat Allah. Nur af'al Allah pada fiilnya, nampak pada segala gerak makhluk. Nur asma Allah, nampak pada segala nama benda. Nur sifat Allah, nampaklah pada semua sifat. Dan akhirnya nampaklah nur zat Allah pada sirmu. Maka di situ kau sudah selesai sebetulnya. Berarti kau sudah sampai memandang segala apa ini adalah lapis yang keempat Al-Quran. Pada saat kau pandang segalanya dengan lapis yang keempat, maka yang ada hanya Allah. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat Allah. Tadi semua. Itulah yang dikatakan oleh kitab Kifayatul Awam, Bugul Barohin, kitab Tijan Ad-Darori, Wahdaniyat fil Af'al, Wahdaniyat fil Asma, Wahdaniyat fis Sifat, Wahdaniyat fis Zat. Sudah semua kembali pada titik yang sama. Itulah kau sudah menyadari hadirnya dia sang kehadiran, bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimibi. Maka di situ pun kau sudah merasakan surga. Maka dunia ini sudah berubah jadi akhirat untukmu. Karena kau sudah tidak lagi melihat di bawah sang makhluk itu betul-betul adalah Adam. Makanya Adam ditulis alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Allah di dalam Muhammad. Gitu. Manis di dalam gula. Gitu kan tadi. Gitu. Nah, ini kalau udah Adam. Atau Adam dalam arti lawannya wujud ada. Makanya tidak mungkin dia dihalangi oleh segala perkara. Karena dia ada itu karena adanya dia. Nggak mungkin gelas kaca dihalangin gelas kaca. Karena gelas kaca itu maujudnya si kaca. Tidak mungkin asbak kayu dihalangin asbak kayu. Sementara karena si asbak kayu itulah tajalinya adalah si kayu. Nggak mungkin Allah dihalangi oleh kamu. Karena kamulah kenyataan dirinya si dia itu. Akbarlah kalau begitu Allah. Tuh. Kau nggak usah ngomong Allahu Akbar, udah akbar Allah dengan dirimu. Dirimu lah si akbar itu. Seakbar-akbarnya akbar. Tadi semua ya. Maka berarti minimal 4 lapis Al-Quran sudah kau tembus. Mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Kau sudah mampu menembusnya. Maka kalau sudah di situ semua, yang ada hanya penuh dengan cinta, penuh dengan bahagia. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia. Kau akan selalu memandang semua makhluk kekasih Allah. Apapun itu, tidak ada yang bukan kekasih Allah. Tadi semua. Maka itulah kata Abah juga. Kalau kamu mau di makom itu, ayo lepaskan yang tadi. Pandangan secara dualitasnya tadi. Karena pandangan secara dualitas itulah yang menyebabkan kamu tidak bahagia dan tidak move on. Karena kamu berada pada sempit dan lapang, kamu bukan pada Allah. Maka kamu akan hanya berada pada duanya. Surga dan neraka, kamu pun ada pada bisa jadi pagi surga, sore neraka. Pagi banyak uang, hati senang, sore udah celaka, kecelakaan, tabrakan, kehilangan. Nah, itulah. Ya. Kalau kamu tidak satukan semua ya. Karena bersama Allah lah, bersama cahaya lah kehidupan itu ada. Tapi tidak bersama dia berarti bersama kegelapan. Dia juga. Tapi berasa dengan ketidaknyamanan kamu pada jalal dan koharnya. Maka Syatoilah mengatakan pada saat kamu tidak merasakan kelembutan Allah tadi semua pada dirimu. Bagaimana merasakan kelembutan Allah itu? Berarti kamu sudah tidak lagi memandang dualitas. Karena selama panjang Ya'juj wa Ma'juj dualitas, kamu masih akan digeret menuju Dajjal satu mata. Maka istilah Dajjal satu mata itu adalah pandangan kepada dualitas tadi. Hanya kamu memilih salah satu dari dua itu. Sehingga kamu hanya memilih apa yang cocok dengan nafsumu. Itulah Dajjal sebetulnya. Sadar nggak sadar kita ini adalah berada di situ terkadang sahabat. Ya. Memandang apa yang padahal sesungguhnya dualitas ini pintu terluar. Kulit terluar.
Maka segala yang luar, kelapa dibedain sama dia, ada hijau, ada kuning, ada merah, biar kita menyadari supaya kita masuk kelapa itu dalam batoknya, dagingnya ternyata wow, kelapa kuning, kelapa hijau, kelapa apa, dagingnya sama putihnya. Semua. Sebetulnya itu pelajarannya pada kita. Jadi kita jangan lagi terjebak pada bentuk dan rupa, karena di situ kamu tidak akan bahagia. Selama kamu terjebak pada bentuk dan rupa, belum belajar memandang dengan pandangan Allah tadi. Allah itu adalah pada saat kamu sudah pada lapis Al-Quran, lapis keempat, yang kemanapun kamu hadapkan hanya melihat Allah. Pada anjing, pada babi, pada apapun. La maujuda ilallah semuanya. Tapi kalau pandangan syariat di mata itu, maka kamu akan capek. Kamu harus dikejar dengan hukum syariat. Oh, ini haram, ini halal, ini najis, ini suci, ini apa, ini kafir, ini iman. Waduh, capek. Dan kebanyakan orang di situ tidak move on. Tidak bahagia dohirnya, bahkan akhirnya tidak move on juga ke dalam. Karena syarat untuk move on ke sana, kamu harus mencintai Allah tanpa syarat. Sebagaimana Allah mencintai makhluknya tanpa syarat. Tuh, dari semua. Ya. Mencintai tanpa syarat. Kalau masih pakai syarat, saya akan berterima kasih padamu kalau kau kasih duit, tapi saya protes padamu kalau nggak kasih duit, artinya masih pakai syarat. Ya, maka kamu pada saat kau satukan, maka tidak lagi semuanya hanya surga. Dengan Allah itu surga. Allah lah surga itu. Malah ainun ro'at, itulah Allah surga itu. Sebetulnya. Maka sementara seluruh isi makhluk ini tunduk pada Allah. Dan memang seluruh bentuk makhluk ini apapun wujudnya hanya tajalli daripada Allah. Dari semua. Ya. Itu sahabat ya cara memandang dari semua. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini, maka tadi kenapa di dunia ini kamu masih digonjang ganjing, kadang punya duit, kadang nggak punya duit, kadang senang, kadang enggak, kadang nah, tadi karena kita belum mampu melihat menyatukan dua-duanya. Itulah tentang dualitas. Dan memang kenyataannya memang kehidupan ini dualitas. Dari semua. Dari semua. Ya. Nah tinggal dari sekian banyak pedagang ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang menang, ada yang kalah. Masa main bola menang dua-duanya? Gak bisa. Antara malaikat dan setan. Masa setan semua atau malaikat semua? Gak bisa. Karena api itu nar dan nur. Ya pada saat setan ya bukan malaikat. Pada saat malaikat ya bukan setan. Semua ya. Tapi pada dasarnya kalau sudah mengerti, setan pun Allah, malaikat juga Allah, semua Allah pada dasarnya tadi. Kalau sudah sampai di makom yang dalam tadi, sudah mampu memandang walillahil masyriq wal maghrib, semuanya fa'aina matuwalu pasama wajhullah. Karena di matamu secara dohir kullu syai'in halikun ila wajhahu, kamu sudah tidak terjebak lagi. Maka ya, maka itulah kisah kenapa kata Abah, semua nabi dan rasul itu adalah bebas di Muharram. Haram. Begitu. Muharram itu udah haram bagimu masing-masing memandang kiri dan kanan. Berarti kalau masih mandang kiri dan kanan, kamu masih Ayub. Tuh. Yang masih membeda-bedakan kelapa hijau lebih baik dari kelapa kuning itu masih Ayub, penyakit kulit. Oh kalau si ini itu benar lebih benar dan ini, oh itu masih penyakit kulit, Ayub, kamu tidak akan bahagia. Maka di Muharram itulah Ayub bebas dari penyakit kulit. Itulah isyarah hakikat yang diajarkan Tuhan pada kita lewat secara syariat Nabi Ayub itu. Kisah Nabi Ayub penyakit kulit itu sebetulnya hakikatnya berlaku pada diri kita. Jadi kalau kita selalu memandang dualitas penyakit kulit. Suka ini, tidak suka ini. Benci ini, itu. Artinya memandang Tuhannya belum sempurna pada la ilaha illallah. Tiada la maujuda illallah. Tidak ada yang bukan dia. Tidak ada yang bukan af'al dia. Tidak ada yang bukan sifat dia. Tidak ada yang bukan, semuanya hanya dia. Itu hanya cara pandang sahabat tadi semua. Ya. Yang kedua, kamu tidak akan juga sampai kepada pemahaman yang barusan. Kecuali kamu juga bebas dari Yakub. Yakub itu dah buta di hatinya. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Kenapa buta di mata hati? Karena tadi melihat, kamu melihat tadi bermata tapi tak melihat. Maka selalu basirun samiun, basirun samiun. Nah itu.
Karena kita sering tidak mau melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Karena terjebak pada riak gelombang yang ada di permukaan sehingga tidak mampu melihat yang di sebaliknya. Dan untuk melihat yang di sebaliknya syaratnya kamu harus mati. Tadi baginda Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur dan ketika kamu adalah mati kamu terbangun. Nah, manusia sekarang ini terjebak pada dualitas karena dia tidur. Terjebak pada dualitas karena dia mati. Padahal kalau seandainya dia belajar mematikan, maka dia akan menemukan dirinya lah yang ada, yang nyata itu. Maka sekali lagi keberadaannya adalah ketiadaan, itulah keberadaannya. Dan makhluk ini keberadaannya justru malah ketiadaannya. Jadi yang goib inilah makhluk. Kita semua goib dari semua. Kita semua hilang dari semua. Dialah yang ada, yang nyata itu. Cuma sayang ucapan ini hanya akan kamu bisa temukan, rasakan kalau kamu tadi sudah bebas masuk ke dalam tadi semua. Kan tadi kata baginda Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Bagaimana syaratnya? Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu hanya bisa melihat juga kalau kamu mati. Yang tadi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Jadi semua. Manusia itu tidur, ketika dia bangun barulah dia itu adalah. Ketika mati barulah dia terbangun daripada tidurnya. Dan semuanya sudah terlambat semuanya. Tadi semua ya. Itu maka juga sama di bulan Muharram itu Yusuf harus bebas dari penjara. Penjara mana? Dualitas tadi. Dualitas tadi. Identitas tadi. Itu Yusuf yang terpenjara di dalam penjara itu. Karena dikurung, inilah jasad ini yang menyebabkan kita dualitas tadi semua. Demikian pula kisah Yunus ditelan ikan, itu juga penyebab dualitas. Yunus adalah jiwamu, adapun dualitas tubuhmu itulah ikan yang menelan jiwamu. Sehingga kamu tidak bisa melahirkan, tidak mampu menyaksikan segala apa yang segala di sebalik ini. Karena segala yang di sebalik yang dohir ini adalah tiada lain daripada itu semua ya. Karena semua ini bayangan. Mana mungkin ada bayangan kalau nggak ada yang berbayang. Dialah sebenarnya. Tapi semua makhluk ini hanya bayangan di cermin sebetulnya. Itulah. Bagaimana kita menghadirkan bukan sebagai bayangan. Nah itulah tinggal kita latih sahabat dengan mulai belajar memandang di Muharram tadi semua. Maka Abah suka ajarkan tadi semua adalah dari Muharram itulah bereskan urusan di Muharram. Maka ada bulan suci itu 4. Yang 3 berkumpul, yang 1 berpisah. Nah yang berpisah itu hari ini Rajab. Begitu Rajab, kamu selesai, Sa'ban masuk, Ramadan, kemudian Syawal, barulah nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tuh 3 itu. Kalau sudah 3 itu kamu pahami, itu pun terjadi kalau sudah Syawal. Syawal itu salah. Salah itu meningkat tadi. Meningkat penglihatanmu dari tadinya adalah penglihatan mata ke nadoro, nadoro ke basiroh, basiroh ke absor. Itulah Syawal. Maka kau di situ sudah. Kenapa bisa begitu? Karena kau sudah ada yaudu. Sudah kembali kepada fitrahmu yang awal. Yang ditiupkan oleh dia. Fitrah. Idul Fitri. Idul Fitrah. Itu kan tadi semua. Maka tubuhmu si Adam akan merasakan kenikmatan sebetulnya. Tadi ya si Adam akan panen, itulah surga tadi semua ya. Nah, barulah kamu akan sampai di Syawal. Idul Fitri itu akan terjadi kalau kamu sudah dohirnya adalah Muhammad, batinnya Allah di Rajab 7, 8, 9, 24. Berarti dohirmu adalah 12 Muhammad adalah siang malam, dan batinmu adalah Samsun adalah 12 jam malam. Batin tadi semua ya. Maka 12 kali 12 144 tubuhmu sudah jadi Fatihah. Karena suratul Fatihah itu ada 144 huruf di dalamnya. Tubuh kita lah 144 huruf, dan di dalam tubuh kita ada 30 juj Al-Qur'an, 15 di jari. Ini masing-masing 3 ruas, 15 dohir, dan di jarimu kakimu, karena kamulah 30 juju Al-Quran itu tubuhmu sendiri.
Coba tuh pahami itu. Ya. Maka kitalah Al-Quran. Maka kenapa Allah tidak nyuruh Quran itu? Iqra kitabaka kaf. Kita inilah Quran. Al-Quran qadim wahyu minulyo. Ora ditulis bisa diwocok. Maka setelah kamu memahami 30 juzuk pada 112. Karena dohirmu adalah la ilaha illallah. Batinmu la ilaha illallah samsun. Dohirmu Muhammad Rasulullah adalah badrun. Maka sekarang engkau sudah samsun dan badrun. Maka pada saat kau kawinkan tadi, anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, udah sekarang tuh, udah C kuadratnya itu, udah EMC kuadrat, udah kuadrat tadi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, anta iksirun, nah sekarang kamu sudah mahal, sudah satu, iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Nah itulah kalau sudah di situ ada Allah udah katakan nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha tadi semua ya. Maka kamu akan dapatkan ilmu yang may yasha, rezeki yang may yasha, kebahagiaan yang may yasha, sekehendakmu, sesukamu, sekarepemu dewe. Tadi hidup may yasha. Kamu boleh. Maka orang yang begitu ditanya, kamu mau mati apa mau hidup? Lihat para nabi, para aulia, ditanya dulu sebelum dicabut itu. Mau masih hidup? Ya saya mau masih hidup. Dia tidak berani, malaikat balik lagi. Itu bahasa syariatnya. Karena hidupmu adalah bukan hidupmu lagi. Mayyasha, sahabat. Ya. Maka marilah wal yatalatop, lembutkan di dadamu ini di sini. Karena dia hadir pada kelembutan. Karena Allah itu, maka jangan ngomong ya latif tapi kasar. Ya latif tapi pemarah. Ya latif tapi pelit. Ya latif jengkelan. Ya latif kepoan. Ya latif. Itulah persoalan. Kamu tidak akan pernah ketemu dengan frekuensi dia. Si maha lembut itu. Tadi semua. Ya. Si maha baik itu. Si maha penyayang itu. Si maha pemaaf itu. Si maha pemberi itu. Si maha kasih itu dan si maha sayang itu. Kalau seandainya kamu sebaliknya, bukan frekuensi dia yang kamu gelarkan di dunia ini. Maka kalau kamu ingin kaya, karena sahabat pertanyaannya semua ingin kaya, ingin punya mobil bagus, ingin rumah bagus, maka jangan hanya ngomong ya kapi, ya goni, habis duha 2 rakaat, diam di sejadah, ya kapi, ya goni, ya mugni, ya fatah, ya rojak, ya gal. Udah gak usah pakai gitu. Apapun yang kamu punya singkong, ayo liko dengan Allah, pasti tetanggamu. Tuh. Belajar ahsin kama sanulillah. Kamu punya duit, sedikit ya sedikit lagi. Alladzina yunfikuna, nggak usah ya kapi, ya goni, ya kapi, ya goni. Allah nggak butuh itu. Action, perbuatan. Lahirkan sifat dia orang kaya, rasa kaya, pede. Semuanya ini milikku. Dan aku hanya ingin memberi. Pasti kamu akan kaya seperti dia. Tapi kalau